Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita ada di hari yang ketiga di bulan Agustus 2021 bertepatan dengan hari Selasa ya. Selasa 3 Agustus 2021. Pagi ini saya akan berbagi lagi sebuah bacaan harian dalam Daily Guidance. Oke, kita akan melihat lagi apa yang menjadi bacaan pencerahan untuk hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi atau motivasi ya. Daily Guidance di hari Selasa 3 Agustus 2021. Kartu See Only Love. Ini kartu yang juga pernah keluar ya untuk pesan di dalam Daily Guidance, di mana terkadang kita memang melihat masa lalu itu dari hal-hal yang sulitnya atau dari sesuatu hal yang salah, sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita kadang-kadang juga tidak mengerti atau tidak bisa memahami kenapa hal-hal yang seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita di masa lalu. Jadi sekarang kita diminta untuk bisa melihat dari dalam diri seseorang ya, secara lebih secara lebih positif, termasuk juga untuk diri kita sendiri. Belajar melihat seseorang, termasuk juga diri sendiri itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, kita juga diminta hari ini untuk fokus, untuk bisa memberikan perhatian kita, ya sesuatu hal yang diperlukan barangkali hari ini ya di dalam sebuah situasi, yang mana tentunya apabila mungkin ada orang-orang yang memerlukan bantuan atau ada orang-orang yang memerlukan pertolongan atau perhatian, atau mungkin juga sekedar perhatian ya, nasihat seperti itu, hari ini kita diminta untuk bisa memberikan itu jika kita bisa melakukannya, karena ini tentang situasi penyembuhan atau memperbaiki. Mungkin ada orang-orang yang memang perlu bantuan atau memerlukan nasihat untuk bisa menyembuhkan situasi keadaan yang sedang sulit yang sedang dia hadapi, memperbaiki keadaan dia seperti itu ya. Jadi kalaupun hari ini kita melewati situasi yang mungkin juga tidak terlalu baik, kita diminta untuk bisa melihat segala sesuatu itu dalam sisi positif. Jangan cepat melihat segala sesuatunya itu dari hal-hal yang sulitnya ya, seperti mungkin kita terbiasa melihat kesalahan, melihat kekurangan, atau melihat segala sesuatu dalam hal-hal negatif. Nah, hari ini kita diminta untuk berubah cara pandang atau cara berpikir kita untuk sebuah situasi. Mungkin juga ada orang-orang yang memerlukan dukungan dari kita hari ini. The Sun, Queen of Wands, Wheel of Fortune. Lalu ada Ten of Pentacles, Ace of Swords, dan Seven of Wands. Di sini ada Nine of Pentacles. Ya, hari ini seperti ada sebuah situasi yang memang kita harapkan bisa memberikan keuntungan atau sebuah situasi yang lebih baik begitu ya. Kita mengharapkan, atau mungkin juga ada orang-orang yang kita kenal atau orang di sekitar kita yang sepertinya mengharapkan
ada perubahan nasib baik yang bisa didapatkan hari ini dari situasi yang sedang sulit yang sedang mereka hadapi. Atau mungkin ya di antara kita juga selama ini bertahan dalam situasi yang sulit, mungkin berharap ada perubahan, ada sesuatu yang lebih baik bisa terjadi di sini. Saya melihat dari kartu ini, kartu The Sun ini adalah kartu yang energinya positif, ya. Artinya, hal-hal yang baik itu akan terjadi. Hal-hal yang memberikan harapan itu masih ada. Hanya mungkin saat ini kita melihat itu seperti masih jauh dari kehidupan kita atau dari ya situasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin ada di antara kita yang merasa kenapa kita selalu berada di di dalam kondisi yang sulit terus. Kenapa saya selalu dihadapkan dengan permasalahan terus? Kenapa nasib saya kok jelek terus? Padahal setiap orang itu tidak akan ada di dalam sebuah situasi yang sama secara terus-menerus, dalam arti tidak ada sesuatu hal itu yang permanen. Semua hal itu pasti temperamental, ya, artinya akan berubah. So, dari kartu ini kita diminta untuk bisa lebih berpikir positif. Walaupun mungkin di sini jalan keluar atau solusi atau hal-hal yang lebih baik itu masih belum terlihat. Tetapi dari kartu The Sun ini saya lihat itu bisa menjadi indikasi bahwa sebenarnya ada harapan, ada sesuatu yang lebih baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau selama ini kita berada dalam situasi yang sulit. Hanya itu tidak kita lihat karena mungkin saja kita terlalu fokus dengan hal-hal yang lebih yang lebih buruk atau hal-hal yang negatifnya saja, sehingga jika ada hal-hal baik yang mungkin akan terjadi bisa saja itu semakin menjauhkan dari diri kita yang berharap tentang sebuah perubahan yang lebih baik. Artinya begini loh, selama kita menarik energi negatif, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu akan jauh dari kita. Percaya, kita selalu berpikir, sepertinya nggak bisa deh, sepertinya gagal, sepertinya nasibku jelek terus. Selama itu ada di dalam pikiran kita, maka itulah yang akan menjadi kenyataan yang akan kita terima. Ya, karena apa? Karena kita sudah membentuk sendiri energi yang kita punya itu menjadi sebuah situasi yang kita hadapi. Seseorang yang sedang sakit, pikirannya langsung drop, langsung down. Ya, dalam arti dia langsung, aduh, kenapa aku diberi penyakit seperti ini? Dengan seseorang yang diberi penyakit, diberi sakit, sama-sama divonis sebuah penyakit, tapi dia tetap, ya bisa dikatakan, dia bersyukur diberikan kesempatan untuk sakit, ya, walaupun mungkin sakit yang parah. Tetapi dia tidak melihat penyakit itu sebagai sesuatu yang mematahkan semangat dia. Itu beda perubahan yang terjadi kepada seseorang tersebut. Walaupun mungkin pada akhirnya hasilnya, misalnya sebuah penyakit yang parah ya, hasilnya pada akhirnya sama. Tapi perbedaan itu adalah di mana kondisinya dalam melewati masa-masa menjalani sakit itu sangat-sangat jauh berbeda, percaya deh. Orang yang terkena vonis cancer, ya, sorry, saya kok agak gimana ya ngomongnya nih, agak beribet karena lagi sariawan. Seseorang yang sedang divonis penyakit kanker, ada yang langsung down. Selama ini dia tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap itu. Ya, ketika mengidap sebuah penyakit kanker dia langsung down. Dan itu langsung memperparah kondisi tubuhnya. Dengan seseorang yang pada saat diberitahu bahwa dia mengidap penyakit kanker, lalu dia bisa mengendalikan dirinya, dan dia menganggap bahwa
ya ini adalah sebuah, apa ya, bisa dikatakan ini adalah sebuah situasi di mana dia harus menerima itu. So dia menganggap ini bukan sesuatu hal yang apa ya, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Ya dia jalani aja. Tetap berpikir positif, tetap berpikir bahwa segala hal itu, segala masalah pasti ada solusinya, segala penyakit pasti ada obatnya, dan tetap berjuang. Itu beda ya, kondisi orang yang mengalami penyakit seperti itu dalam dua hal ya, dua perbedaan itu beda. Bahkan kecenderungan orang yang bisa menerima situasi dengan berpikir positif itu mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin bisa menjadi sembuh. Dan orang yang langsung down, yang langsung patah semangat, yang langsung melihat segala sesuatunya negatif, ya jelas semakin merosot. Dalam hal ini, ketahanan tubuhnya semakin buruk. Nah, ini sama. Kalau kita selalu berpikir hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan kita tarik dalam situasi dan kondisi hidup kita. Jadi kalau ingin sebuah kemajuan, kalau kita ingin sebuah ya bisa dikatakan hal-hal baik ya di dalam kehidupan ini, entah kita mau berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam studi, dalam usaha, kita ingin sehat atau semacam itu, berpikirlah positif. Isi energi-energi yang baik di dalam diri kita supaya kita bisa mendapatkan kestabilan, kemajuan yang lebih baik. Bukan stuck, bukan semakin mundur. Ya. Belajar untuk tidak pakai perasaan untuk hal-hal tertentu itu kadang perlu. Artinya belajar nggak usah memikirkan perasaan-perasaan yang seperti bersedih, kok seperti hidup ini susah terus. Itu nggak usah baper, kata orang ya, nggak usah baper. Berpikir itu secara secara luas. Bukan cuma kamu kok yang hidup di dunia ini yang susah, bukan cuma kamu yang sakit. Orang juga banyak yang sakit. Ada orang-orang yang juga kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang juga hidupnya sulit. Tapi kenapa mereka masih bisa eksis, bisa bertahan? Karena mereka menghadapi bahwa ini memang bagian dari perjalanan hidup. Kalau kita menerima sebuah kesulitan, lalu kita langsung menyalahkan begitu ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi. Kenapa seperti ini? Kenapa? Itu nggak akan ada hal-hal yang lebih baik terjadi di dalam diri kita, minimal untuk diri kita. Mungkin memang kita belum bisa sukses atau belum bisa punya kerjaan. Tapi lihat, bukan kamu aja yang tidak punya pekerjaan, bukan kita saja yang hidupnya sulit. Banyak orang-orang yang mungkin jauh lebih sulit keadaannya dari kita, tapi mereka tetap bisa dikatakan bersyukur, mereka bisa tetap bertahan. So, kesulitan apa yang kalian hadapi selama ini? Di sini dikatakan, cobalah untuk bisa mengatasi keadaanmu. Dalam arti belajar untuk bisa menaklukkan dirimu sendiri, belajar untuk bisa menaklukkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang terus membuat kamu semakin down. Ini dalam situasi apapun. Belajar membebaskan pikiran dan perasaanmu dari hal-hal buruk, pikiran-pikiran negatif. Lihat segala sesuatu itu dalam sisi yang baik. Ada sebuah ungkapan yang dikatakan bahwa apa yang kamu pikirkan itu yang bakal terjadi. Hati-hati dengan pikiranmu. Jangan berpikir yang macam-macam. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Hati-hati dengan pikiran, karena pikiran itu sangat berpengaruh. Jadi belajar untuk berpikir mulai hari ini, berpikirlah hal-hal yang baik yang akan terjadi. Walaupun situasi mungkin kacau balau seperti apa, ya kalau kita selalu berpikir positif, kita akan melihat hal-hal baik, masih melihat hal-hal yang baik itu ada di dalam kehidupan. Saya kemarin ada melihat sebuah tulisan ya, saya suka tulisan itu berbunyi, sebentar saya lihat dulu, ada di every day may not be good, but there is something good in every day. Ya.
Setiap hari itu mungkin bukanlah hari yang memberikan bukanlah hari yang baik. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Sepertinya hari-hari itu mungkin bukanlah sebuah hari yang baik yang kita lewati. Kita takut dengan adanya virus, kita takut terkena COVID di masa pandemi. Tetapi pastilah ada sesuatu yang baik yang kita dapatkan dalam setiap hari. Ngerti ya? Jadi maksudnya hari-hari yang kita lewati belakangan ini memang situasinya nggak baik. Atau selama kita masih dalam kesulitan, kita melihat hari-hari itu sepertinya memang kok nggak ada perubahan, begitu-begitu aja terus. Tapi yakinlah bahwa di dalam satu hari itu pasti ada sesuatu hal yang baik kita dapatkan. Sesuatu hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu yang perlu kita fokuskan. Apa yang terjadi yang sudah terjadi yang lebih baik di dalam kehidupan kita dalam hari itu. Itu yang kita fokuskan. Bukan melihat setiap hari ini kok buruk terus, hari-hariku kok seperti ini terus. Jangan melihat seperti itu. Yang ingin saya katakan di sini, kita harus bisa menikmati hidup. Menikmati apa yang kita miliki saat ini. Kita menikmati sebuah, apapun yang sudah bisa kita dapatkan. Jangan mengukur itu dari hal yang bisa dikatakan materi, finansial, itu saja. Menikmati kita masih bisa hidup. Itu hal yang pertama. Setiap pagi, sebelum melihat daily guidance ya, bangun tidur, membuka mata, syukuri kita masih bisa diberi kehidupan. Yang kedua, jika dirimu masih sehat, syukuri itu. Apalagi sekarang dari situasi yang sedang bisa dikatakan mewabah. Kalau kita masih diberi kesehatan, syukuri itu. Itu hal-hal baik yang kita dapatkan dalam setiap harinya. Walaupun mungkin di bagian lain kita merasa bahwa kita sepertinya masih begini-begini aja. Ya. Jadi dari situasi yang saya lihat untuk daily guidance pagi ini, belajarlah untuk melihat sesuatu itu dari hal-hal baik. Melihat hal-hal baik di dalam situasi yang mungkin sangat sulit. Pasti ada hal-hal baik yang masih bisa kita lihat ya. Dan kalau kita ingin merubah sebuah situasi yang sulit, belajar untuk berpikir positif. Agar kita bisa melewati kesulitan itu dan pada akhirnya kita bisa menarik energi positif dan hal-hal positif juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti itu. See only love. Artinya lihatlah hanya sesuatu yang love itu cinta ya, kebaikan. Jadi lihatlah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi lihat segala sesuatunya itu hanya untuk yang terbaik yang bisa kamu dapatkan, untuk kamu rekam di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu, sehingga kita bisa melewati setiap harinya itu dengan perasaan yang lebih baik juga. Dan itu perlahan-lahan semoga bisa merubah situasi sulit yang sedang kita hadapi. Ya, oke, seperti itu daily guidance untuk hari ini, Selasa 3 Agustus 2021.